event kita ya. Dan terakhir, testimoni terakhir adalah dari seseorang yang profesional, seorang dokter spesialis yang saya kenal, orang yang sangat gigih bekerja. Dan dengarkan ceritanya dari Dokter Ika Dewi. Halo dok, are you in? Halo, udah. Hey, Eh, suara saya udah masuk ya? suara udah masuk lagi di spotlight. Oh, oke. Alright, you're in. Ya. Halo, selamat sore semuanya. Eh, perkenalkan, salam kenal. Saya Dr. Ika Devi, saya spesialis penyakit dalam dari Surabaya ya. Dan awal mula saya kecemplung dalam bisnis Pro waktu itu adalah karena awalnya dipaksa gitu. Jadi saya dipaksa oleh mentor saya, Mas Hermas, karena waktu itu saya belajar mengenai content creation. Awal-awalnya waktu itu seperti itu. Nah, singkat cerita, teman-teman, saya ini memang memulai yang namanya content creation karena saya dari dulu tuh mencari. Halo, selamat sore Dokter Arvina. Saya tuh nyari. Jadi saya sudah mungkin 13 tahun ya praktek sebagai dokter penyakit dalam. Dan dalam praktek itu saya merasa sama seperti Mbak Ratna yang tadi katakan, saya kehilangan sesuatu gitu. Saya kehilangan masa kecil anak saya. Dan saya sudah pernah sharing pada waktu Empower yang tahun lalu. Itu benar-benar ibarat kata menyakitkan hati saya sampai sekarang gitu ya. Jadi saya benar-benar mencari sebuah bisnis, saya keluar masuk dalam segala macam bentuk bisnis karena saya ingin mereplace waktu supaya saya nggak kehilangan waktu untuk anak saya yang kedua gitu. Sehingga akhirnya waktu Mas Hermas bilang, ayo dok kita coba yang namanya affiliate. Waktu awal tuh saya skeptis ya teman-teman. Saya sangat skeptis. Kenapa? Karena satu saya tuh nggak punya waktu sama sekali. Dan sama seperti yang tadi Mbak Ratna katakan, yang namanya profesi saya itu nggak cuma mengambil masa kecil anak-anak saya, terutama anak saya yang laki ya, itu mengambil kesehatan saya. Saya pernah dalam fase di mana tahun lalu, 2 tahun lalu, saya itu stres, rambut itu benar-benar rontok ya. Kemudian saya nggak bisa tidur, setiap hari rasanya menarik nafas itu rasa berat gitu. Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Udah kita kan bekerja itu tujuannya kan mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Tapi saya rasa kok nggak fair ya kalau misalnya saya harus mengorbankan seluruh hidup saya, seluruh masa kecil anak saya untuk sesuatu yang kemudian saya dapat penghasilan dan kemudian saya juga sakit karena itu. Sehingga akhirnya saya itu merefleksi dan saya mulai mikir, emang nggak ada ya cara yang lain aku bisa dapat penghasilan. Makanya saya masuk content creation. Dan waktu saya diajak untuk yang namanya affiliate, saya waktu itu bilang gini sama Mas, satu, aku nggak punya waktu Mas. Kedua, jadwalku banyak. Aku praktek dan aku mengajar gitu ya. Saya sampai sekarang masih dosen aktif, teman-teman. Jadi saya ngajar di satu fakultas kedokteran di Surabaya, kemudian saya juga praktek di 2 rumah sakit. Jadi jadwal saya masih cukup hektik. Kemudian waktu itu saya diyakinkan, udahlah dok, dicoba aja gitu ya. Saya mencoba dan saya sama seperti Mbak Ratna di awal, saya itu hanyalah seperti part timer gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya datang Zoom pagi, itu saya sering banget nggak bisa benar-benar mendengarkan gitu ya. Kenapa? Karena ada pasien lah, ada telepon dari rumah sakit. Jadi akhirnya informasi yang saya dapatkan tuh sedikit-sedikit. Tetapi bahkan dengan saya hanya part timer gitu ya, teman-teman, ternyata saya tidak menyangka pada saat saya mengerjakan ini benar-benar dengan full heart. Saya part timer tapi saya full heart ya. 14 bulan ini benar-benar menakjubkan sekali. Karena puji Tuhan 14 bulan ini saya bisa mengumpulkan dana buat anak saya sekolah ke luar negeri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Sesuatu yang saya benar-benar nggak nyangka. Karena saya bukan orang yang pemalas. Saya bukan orang yang pemalas. Dan saya kerja keras 13 tahun. Saya mikir, aku kayaknya nggak bisa nyekolahkan anakku keluar kalau seperti ini. Waktu itu saya doa, Tuhan aku tuh pengen anak-anakku sekolah keluar. Tapi nggak ada caranya. Dan ternyata dari Ayo Pro itu benar-benar membuka jalan saya, Bapak Ibu. Jadi apa yang saya awalnya tuh skeptis, saya benar-benar ragu. Sekarang saya bisa berangkatkan anak saya keluar. Jadi kemarin bulan April, saya sama suami ngambil waktu selama 1 minggu, kami nganterin anak laki ke Singapura ya. Kami carikan dia tempat kos, semuanya sudah diurus, nanti September dia akan mulai kuliah gitu. Dan saya sekarang akan kerja keras untuk fase berikutnya karena dia nantinya mau sekolah ke New Zealand. Habis itu gantian anak saya yang kecil gitu ya. Dan saya benar-benar bersyukur karena apa? Karena seperti yang saya katakan, saya itu bukan orang yang malas, tapi 13 tahun saya bekerja. Saya tidak mendapatkan kemajuan.
Ya, harusnya kita kalau bekerja kan begini ya, teman-teman grafiknya. Tetapi yang saya perhatikan adalah grafiknya itu begitu stagnan dan benar-benar tidak sesuai dengan rencana hidup saya di awal. Jadi saya merasa kayaknya ada yang salah gitu ya. Udah aku ini capek, waktunya anak-anakku kebuang, aku nggak bisa nemeni anak-anakku gitu. Aku nggak ngelihat anakku yang laki, tiba-tiba dia udah jadi besar dan aku sakit gitu. Ada yang salah dari sistem ini dan disitulah saya sadar selama ini saya selalu kerja sendirian gitu ya. Affiliate ini berbeda, teman-teman. Saya rasa teman-teman yang dunia profesional itu mungkin sama kayak saya. Kan kayak kesannya kayak enggak banget gitu ya. Lebih keren atau mentereng kerja sebagai dokter di rumah sakit. Dan sampai sekarang pun orang tua saya masih belum paham gitu ya. Ngapain sih kok kayak gitu ya. Tetapi saya sadar ada satu faktor yang berbeda. Yaitu apa? Faktor multiplikasi, teman-teman. Saya di sini nggak kerja sendirian gitu. Dan itulah yang membedakan. Di mana teman-teman kebayang kok saya mengerjakan selama 14 bulan, pekerjaan saya 13 tahun itu terlewati. Gitu ya, dengan faktor multiplikasi. Jadi saya kayak benar-benar tidak bisa menunggu. Saya tuh benar-benar eager banget gitu ya. Saya sedemikian excitednya untuk menunggu apa yang akan terjadi pada kehidupan saya 5 tahun lagi gitu. Dan saya sekarang dalam fase di mana saya benar-benar bayar harga. Saya sampai ikut training yang tidak hanya diadakan oleh komunitas Ayo Pro, tapi saya ikut training mandiri karena saya ingin bertumbuh. Karena saya sadar bahwa kalau misalnya saya mau mendapatkan hasil yang besar, maka saya harus memperlakukan sesuatu itu sebagai sesuatu yang besar juga. Sekarang kalau misalnya teman-teman memperlakukan bisnis afiliasi ini sebagai hal yang kecil, halah kayak lewat-lewat aja, saya jamin teman-teman pasti you are going nowhere, pasti hasilnya kecil. Kenapa? Karena kamu menganggap sesuatu itu kecil. Tapi pada saat kamu memperlakukan sesuatu itu sebagai sesuatu yang valuable dan besar, maka kamu akan mendapatkan hasil yang besar. Kita udah ngeliat gitu loh. Banyak teman-teman di sini yang udah cerita, mereka udah sukses. Berarti apa? Itu sesuatu yang kita bisa raih gitu. Dan saya melihat profesi saya lihat guru-guru saya, itu bukan masa depan yang saya ingin hidupi suatu saat nanti. Saya nggak bilang bahwa jadi dokter tuh nggak berguna. Nggak ya, bukan tentang kaitan itu. Saya tidak akan pernah merisainkan diri saya sebagai dokter, karena profesi dokter itu tetaplah berguna bagi orang lain. Tapi saya duduk di sini karena saya mau memperjuangkan masa depan anak-anak saya. Dan bukan masa depan anak-anak saya juga. Saya mau memperjuangkan seluruh tim saya yang juga punya impian yang besar sama sama seperti saya. Dan saya sadar sampai sekarang saya masih banyak belum bisa optimal membantu tim saya. Saya masih ingin bisa membahagiakan orang tua saya. Sampai sekarang pun belum saya bisa lakukan gitu ya. Walaupun puji Tuhan saya mengerjakan yang namanya Ayo Pro, banyak hal yang saya sudah mulai bisa kerjakan. Dalam artian, papa mama saya itu luar biasa, nggak pernah minta-minta. Tapi sekarang tuh saya bisa memposisikan mama saya butuh apa, saya bisa ngasih gitu ya. Mama saya minta apa, hal-hal yang kecil saya bisa kasih tanpa saya harus pusing soal uang, Bapak Ibu. Dan itu rasanya menakjubkan. Dan bahkan kemarin waktu saya isi sesi ya, mengenai diabetes, saya bilang sama teman-teman, kita tuh sering sakit karena dua, satu keluarga, kedua karena pekerjaan gitu ya. Dan saya adalah karena faktor pekerjaan, di mana saya benar-benar bersyukur tahun ini, benar-benar tahun yang luar biasa, saya mulai bisa hidup normal, Bapak Ibu. Saya bisa tidur, saya bisa ngurangi jadwal kerja saya yang benar-benar sebelumnya sangat tidak manusiawi. Saya bisa istirahat, saya bisa pergi sama anak-anak saya. Dan itu semua karena afiliasi, sesuatu yang saya anggap remeh. Ternyata itu Tuhan bukakan jalan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir dalam sesi kali ini, jangan melakukan kesalahan saya ya. Saya sebetulnya udah dikasih tahu 5 tahun lalu untuk dikenalkan sama dokter Yulia. Waktu itu saya gimana? Saya menolak Bapak Ibu, belum insaf gitu ya. Saya sampai pikir, coba waktu itu ya 5 tahun lalu ya, terus aku mengerjakan, berarti sekarang aku sudah mungkin sudah melalui fase-fase perjuangan di awal gitu ya. Udah bisa dalam fase settle, tapi saya tetap bersyukur di usia 45 tahun sekarang, 45 tahun saya sekarang, saya menemukan tujuan hidup yang baru. Saya tahu saya mau kemana. Saya bisa mulai membangun mimpi saya dan saya tidak takut bermimpi besar untuk anak-anak saya, untuk orang tua saya, dan juga untuk bermanfaat buat lebih banyak orang, bukan hanya buat pasien-pasien saya. Jadi Bapak Ibu semuanya kosongkan gelas dan wajib datang ke Jakarta. Karena apa? Karena pada saat teman-teman datang ke Jakarta, kita ini ketemu sama orang-orang yang kita nggak pernah lihat gitu ya.
maka vibe-nya itu akan beda. Teman-teman akan senang ketemu gitu ya sama orang-orang yang bisa kita lihat dalam Zoom, maka teman-teman akan membangun bonding yang lebih besar. Dan benar pada saat bulan lalu, tahun lalu saya ikut Empower, itu adalah saat dimana akhirnya tim saya bertumbuh. Jadi memang salah satu goal daripada kita kalau mau bertumbuh, teman-teman, kita harus fokus, kita sendiri harus mau bertumbuh, kita harus mau mengikuti prosesnya yang ada, mengosongkan gelas dan wajib untuk hadir dalam Empower. Ya, saya peserta Empower 2025. Ya, mungkin sekian dari saya. Wow, thank you so much Dokter Ika. Inspirasinya betul-betul luar biasa ya.